Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir setelah jam istirahat. Alhamdulillah cukup banyak ya, ada ribuan di sini yang hadir. Oke, saya mohon izin untuk menyampaikan materi di hari kedua ini terkait dengan pembuatan video pembelajaran berbasis AI yang menarik dan menyenangkan. Ini tadi sempat ada obrolan yang menarik dan menyenangkan ini seperti apa. Jadi sebenarnya dari Pak Ketua ya, judul seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita awali dengan terkait dengan apa itu video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu merupakan serangkaian gambar bergerak ya, yang disertai dengan suara yang membentuk kesatuan kemudian dirangkai menjadi suatu alur dan memiliki pesan-pesan di dalamnya. Ini sesuai yang disampaikan oleh Rusman dan kawan-kawan. Mungkin rekan Bapak Ibu juga beberapa sudah mengenal beberapa pembicara yang ada di video pembelajaran tersebut. Yang di sebelah kiri atas adalah Sandika Galih, merupakan dosen di Universitas Pasundan, Jawa Barat. Kemudian yang sebelah kanan itu lebih ke arah animasi terkait dengan penyampaian materinya. Kalau yang di sebelah kiri bawah itu ya saya rasa tidak terkenal beliaunya. Oke, jadi mengapa kita perlu membuat suatu video pembelajaran? Di sini disampaikan pentingnya ada 8. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman materi. Jadi di sini diharapkan peserta didik yang melihat video pembelajaran akan lebih memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya tarik dan motivasi belajar. Karena umumnya video pembelajaran itu ada animasinya, ada gambarnya, ada informasinya, sehingga akan lebih menarik perhatian dari peserta didik untuk mempelajari materi daripada ketika disampaikan di kelas dalam bentuk ceramah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan retensi informasi. Jadi informasi yang disampaikan melalui video pembelajaran akan lebih lebih terikat dalam memori peserta didik. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas belajar. Yang kelima adalah menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian yang keenam adalah efektivitas dalam menyampaikan materi yang kompleks. Kemudian meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif. Jadi ini 8 pentingnya dari video pembelajaran. Dari video pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya, itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Secara kelebihannya yang sebelah kiri yang berwarna kuning itu adalah bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi dengan adanya video pembelajaran, tidak harus dilihat oleh peserta didik di jam pembelajaran saja. Misalkan perkuliahan kita hari Senin jam 7 pagi misalkan, setelah perkuliahan selesai sudah, biasanya peserta didik hanya meminta PPT misalkan, atau mungkin catatan-catatan yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja, mau hari Selasa, mau Senin malamnya itu juga bisa. Kemudian yang kedua adalah lebih menarik karena adanya visual dan audio. Jadi beberapa peserta didik atau mahasiswa itu memiliki kemampuan belajar tidak hanya audio saja, tapi ada visualinya, ya, visualisasinya. Saya termasuk orang yang mempelajari sesuatu hal kalau tidak ada visualnya itu kurang cepat memahami. Ya, jadi memang ada beberapa manusia atau orang yang bisa mempelajari tidak hanya melalui audio saja, tapi bisa melalui visual. Berikutnya adalah karena ini video, jadi bisa dipercepat speednya, atau bisa diperlambat, atau bisa dimaju mundurkan sesuai dengan keinginan dari peserta didik. Walaupun nantinya akan ada beberapa informasi yang terlewatkan. Kemudian dapat diulangi. Jadi kalau kita menyampaikan materi di kelas, ya sudah selesai, ya selesai saja. Kalau disuruh mengulangi lagi ya biasanya dosen
hanya mereview sedikit saja. Tapi kalau seandainya video pembelajaran mau diulangi hari Senin, misalkan ya Senin pagi, peserta didik masih belum paham, bisa diulangi lagi di hari Selasanya atau mungkin di Senin malamnya juga bisa diulangi kembali. Kemudian bisa untuk pembelajaran mandiri, tanpa adanya dosen pun, tanpa adanya pengampu pun, dengan adanya video pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, maka peserta didik bisa mempelajari secara mandiri. Dengan adanya kelebihan yang sudah disampaikan tadi, ternyata video pembelajaran juga memiliki kelemahan. Nah, di sini kelemahannya diantaranya yang sebelah kanan ya, yang berwarna biru, kurangnya interaksi langsung dengan pengajar. Karena video pembelajaran hanya berupa video, interaksinya secara langsung tidak ada, biasanya hanya berupa kuis saja, maka apabila ada pertanyaan dari peserta didik, maka akan kesulitan untuk mendapatkan jawabannya secara langsung. Nah, ini berbeda kalau seandainya kita menyampaikannya melalui menyampaikan materinya di kelas secara langsung. Ya, jika ada pertanyaan dari peserta didik akan langsung dijawab oleh pengampunya. Berikutnya adalah terkait dengan akses internet. Dulu ketika pandemi ini benar-benar terasa karena beberapa mahasiswa juga ada yang tempat tinggalnya tidak di kota besar, di pelosok juga ada, sehingga ketika misalkan ketika dahulu perkuliahan secara daring, ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa join, ya karena terkait dengan akses internet. Hal ini juga terjadi juga di video pembelajaran yang umumnya kita letakkan di internet, kita letakkan di suatu media yang bisa diakses melalui internet. Nah, kalau seandainya di tempat peserta didik tersebut kesulitan dalam mengakses internet, otomatis video pembelajarannya akan disampaikan pun juga akan kesulitan dipahami. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya fokus karena tidak ada pengawasan. Ya, contohnya tadi ada video bisa dipercepat, bisa di skip-skip gitu ya. Yang penting selesai jumlah durasinya, yang penting mulai dari 0 detik sampai ke 10 menit misalkan, tinggal skip selesai. Nah, ini kalau tidak ada pengawasan ya video pembelajaran kita buat akan terbuang sia-sia. Berikutnya, tidak semua materi dapat disampaikan secara efektif melalui video. Ini kalau kita lihat materi-materi yang ada di video pembelajaran umumnya ya sesingkat mungkin ya. Karena kalau seandainya nanti videonya terlalu panjang, itu pun juga tidak efektif kalau seandainya dilihat oleh peserta didik. Berikutnya, membutuhkan waktu dan keterampilan dalam pembuatan. Nah, ini terasa sekali ketika pandemi kemarin, ketika membuat video pembelajaran untuk melakukan flip learning, itu yang biasanya kita belum pernah membuat video, belum pernah menjadi aktor gitu ya, di depan kamera, disuruh menjadi aktor. Berikut juga disuruh membuat story-nya, ceritanya seperti apa. Jadi untuk membuat video pembelajaran dibutuhkan waktu untuk mengerjakannya dan juga keterampilan dalam melakukan editing. Itu tadi terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari video pembelajaran. Berikutnya, ini ada jurnal dari Violot dan rekan-rekannya. Di sini beliau melakukan penelitian terkait dengan durasi video, yaitu yang short video dan regular video. Mungkin Bapak Ibu pernah membuka YouTube. Kalau dulu YouTube itu hanya ada satu bagian saja, yaitu yang biasanya durasinya cukup panjang. Itu video utamanya. Mulai tahun 2021, seperti yang sudah disampaikan di sini, ada short intro, ya introduction. Jadi YouTube itu mulai memperkenalkan video berdurasi pendek atau yang biasa disebut sebagai short itu di tahun 2021. Kalau di Facebook juga ada ya, di beberapa media sosial, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Jadi rata-rata durasi videonya hanya sekian menit saja, tidak terlalu panjang. Nah, dari penelitian beliau terlihat bahwa yang di sini ya, untuk yang garis putus-putus ini yang regular, sedangkan yang garis
lurus ini merupakan yang short video yang durasi pendek. Terlihat dari jumlah uploadnya semakin waktu ke kanan ya, semakin waktu dari 2021 Januari hingga 2022 November, jumlah upload video short semakin tinggi, melebihi jumlah video yang diupload dari video yang memiliki durasi waktu reguler. Itu secara uploadnya. Kalau secara jumlah short dari channelnya, yang bawah ini adalah channel lama, jadi ada channel yang sudah pernah dibuat jauh-jauh hari sebelum adanya video short, yang di atas ini adalah yang baru terbentuk setelah adanya short video. Nah, kalau kita lihat semakin ke kanan, untuk yang ini harusnya ada warna-warninya ya, yang apa namanya, kalau kita lihat dari perbedaannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu untuk yang 100% short ini semakin naik, yang merah. Kemudian yang paling bawah pun juga mulai dari yang kecil menjadi semakin besar. Berbeda dengan yang 0% ya, yang 0% ini dari yang older channel, dari yang tadinya tinggi, lama-kelamaan semakin menurun. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa kebanyakan saat ini jumlah video yang di-upload itu lebih banyak yang short video daripada yang regular. Kemudian kalau dilihat dari kategorinya, untuk kategori edukasi, di sini jumlah video yang dikumpulkan dalam penelitian ini sekitar 1,8 M, ya, 1,8 juta. Kemudian jumlah perbedaan antara video short dengan video reguler itu sekitar hampir 50% ya, yaitu 43,8%. Ya, jadi untuk kategori edukasi, kategori pendidikan, jumlah video short dengan video reguler itu hampir seimbang. Ya, ini menandakan bahwa jumlah video short itu hampir sebanding dengan yang reguler. Nah, ini perbedaan terkait dengan jumlah corresponding videonya, yaitu untuk yang edukasi yang berwarna merah, yang ini yang short, yang ini yang reguler. Yang short jumlah kategori edukasi masih terbilang sedikit ya, dibandingkan yang lain-lainnya, yang biru ini. Kemudian kalau yang reguler, ya menengah lah. Jadi kalau kita lihat memang untuk saat itu yang masih video yang banyak di-upload itu masih yang reguler. Seperti itu. Kalau dilihat dari sisi jumlah viewernya, di tahun 2021 semester ke-1 untuk kategori edukasi ini cukup tinggi, yaitu 5,28 antara short video dengan regular video, itu ada 5,8%. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini sempat menurun ya. Cuma sempat naik lagi di semester kedua tahun 2022. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk kategori edukasi atau kategori pendidikan, jumlah viewernya bisa dibilang ya tidak terlalu buruk. Jadi cukup banyak juga yang melihat video berdurasi pendek. Nah, dari penelitian sebelumnya tadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk short video dengan regular video, bisa kita bedakan, kalau untuk yang short, itu biasanya topiknya sederhana, berupa ringkasan, dan pengenalan konsep. Dan umumnya ditampilkan dalam video dalam bentuk portrait. Ya, biasanya kalau kita melihat orang-orang yang membuka Instagram, membuka TikTok gitu ya, rata-rata posisi handphonenya seperti ini ya, portrait. Itu biasanya durasinya, videonya biasanya berdurasi pendek. Kalau untuk yang reguler, itu topiknya lebih kompleks, kemudian memerlukan penjelasannya lebih detail. Nah, umumnya videonya dalam bentuk yang landscape. Ini yang
biasanya kita buat video pembelajarannya berupa yang landscape. Jarang sekali yang menggunakan portrait atau yang short duration, durasi pendek. Dari kedua perbedaan ini, kalau dilihat dari penelitian yang lain, jadi ada penelitian lain ini, yaitu dari Yu dan Gao tahun 2022, beliau menyimpulkan bahwa ternyata untuk flip classroom, yaitu pembelajaran yang mana peserta didik disuruh mempelajari terlebih dahulu dari materi yang sudah diberikan, kemudian di kelas akan dibahas kembali. Di sini disampaikan bahwa untuk durasi video pendek, yaitu yang kurang 5 menit, menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan video yang medium, yaitu 10-20 menit. Kemudian yang kedua, perbandingan antara video medium berdurasi 10-20 menit, ini lebih baik dibandingkan video panjang, lebih dari 30 menit. Dari kedua kesimpulan ini bisa disimpulkan bahwa video dengan durasi pendek kurang dari 5 menit itu lebih bagus hasilnya ya daripada video medium maupun video berdurasi panjang. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, saya sempat menemukan contoh video pembelajaran berdurasi pendek yang menggunakan posisi portrait. Coba kita simak dari contoh berikut ini. Nah itu sebetulnya yang aku sih, kalau saya kan gak jarang dari komunitas belajar otomatis kayak gini. Gimana dari sini spesial banget kan yang dimana kalau kamu berada, pendidikan itu berjalan untuk sama cara nyari pendidikannya. Aku lihat ketika kalau kamu berada, sampai akhirnya bisa di awalnya di J, maksudnya J, akhirnya di X, next-nya, dan dia malah pendidikan itu membentuk perubahan kenaikan tinggi ya, dan kamu jalan ke kanan, karena di sini naik sebesar X, J, setiap kamu jalan dari J ke X, X, J, pendidikannya adalah dibagi X, Y. Nah, gimana kalau perubahannya itu naiknya nggak konstan? Bisa kayak kecil kayak gini, gimana tuh kamu berada? Kemudian itu bisa berbeda-beda. Jadi kita nyari kemudian itu untuk titik-titik tertentu aja. Misal di sini. Nah, karena kita udah tahu cara nyari kemudian garis, jadi kita bisa memilih kemudian kumpul di titik sini, pakai garis. Masalah di garis mana? Garis ini kan, ini apa yang ini? Nah, boleh dari garisnya, ambil di awal, bisa di sini, akhirnya di sini. Jadi garis ini adalah representasi di bagian sini kayak tadi. Nah, menjadikan pemilihan kurva di titik sini yang mengikuti akhirnya itu semakin mendekati titik awal. Jadi nilai X itu semakin mendekati si J dan mana ini adalah garis yang kita inginkan. Karena tadi X itu semakin mendekati J, kita kasih nilai ini. Nah, nilai kemudian itu kayak gini. Jadi kemudian kurva di titik ini sama aja kayak dari kemudian garis ini. Dan garis itu namanya garis itu sebuah kurva di titik J. Apa yang disebut sebagai turunan dari fungsi kurva ini di titik J. Jadi sebenarnya itu gunanya buat nyari pendidikan atau perubahan dari sesuatu yang enggak Ya, seperti itu contoh durasi, contoh short video itu saya temukan pertama kali di Facebook. Ya, Facebook juga ada short videonya. Dari apa yang sudah disampaikan, rata-rata untuk audionya, untuk suara pengisi suaranya itu memang rata-rata seperti itu. Ya, saya melihat beberapa kayak ada yang mengiklankan di TikTok itu kayaknya ngomongnya juga cepat, bla 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 bla, kayak orang jualan. Nah, dari video yang saya dapatkan ini, memang ya kalau kita sudah dapat basicnya, itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau seandainya ada siswa yang belum memahami, saya rasa video yang disampaikan tadi terlalu cepat penjelasannya, tetapi kontennya itu menarik. Karena apa? Ada contohnya, contoh nyatanya. Diawali dari contoh nyata, kemudian muncul rumus. Berbeda kalau seandainya kita belajar, mungkin dulu pas kalkulus ya, itu tiba-tiba muncul rumus turunan. Ini kenapa ini rumus turunan sudah seperti ini? Nah, kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Apakah kita disuruh turunan? Kan tidak. Nah, jadi contoh video turunan tadi cukup bagus menurut saya pribadi. Dan saya dapatkan dari Facebook dengan akun ini, Arini S. Putri. Saya juga beberapa videonya saya ikuti dan cukup menarik karena disertakan dengan
kasus nyata. Ya. Jadi tidak langsung serta-merta rumus cara mengerjakan seperti ini, tidak. Oke. Jadi tadi durasinya hanya sekitar 2,5 menit kalau nggak salah. Ya, jadi cukup pendek sekali. Oke, kita masuk ke pembuatan videonya. Jadi untuk membuat video ada 5 tahapan. Yang pertama kita tentukan dulu tema atau topik pembelajarannya. Asal muasalnya dari mana untuk tema atau topik pembelajaran? Ya dari RPS, seperti yang sudah disampaikan hari pertama kemarin. Ya, semuanya itu asal muasalnya pasti dari RPS. Kemudian setelah kita tentukan temanya, misalkan kita akan membahas dari mata kuliah OOP misalkan, ya Object Oriented Programming. Kemudian materinya apa? Misalkan materinya terkait dengan inheritance, ya pewarisan. Kemudian kita rencanakan konsepnya. Siapa target audiensnya? Ya tentu saja kalau kita buat untuk di kampus pasti mahasiswa. Tapi kalau secara umum, ya kita bisa melihat saja ini untuk siapapun yang ingin belajar inheritance misalkan. Ya tergantung dari target audiensnya kita. Durasinya bagaimana? Apakah milih yang short atau yang reguler? Silakan nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri kira-kira milih yang mana. Kemudian cara pengambilan gambar. Kalau yang saya tunjukkan tadi, contohnya diambil dari semuanya full animasi ya, tidak ada gambar orangnya sama sekali. Tapi kalau kita melihat dari Sandi Kagale, itu melihat sudut pandangnya dari depan. Tapi terkadang juga dari samping. Ya, tergantung dari sudut video apa yang akan kita berikan. Kalau yang sempat saya lakukan di lantai 10 di ruang media pengembangan media digital ya, di sini kebetulan juga ada ketuanya ya, saya sempat diralat ini. Jadi di sana pengambilannya dari depan, kemudian menggunakan apa Mas Hanafi? Apa namanya itu? Prompter ya, teleprompter. Jadi di situ ada mungkin Bapak Ibu pernah melihat pembawa berita, pembawa acara, itu kok bisa ya ngomongnya lancar ya. Ya sebenarnya di depannya itu ada teksnya. Yang mana teksnya itu pas di depannya kamera. Jadi apa yang sudah disiapkan dialognya, ya pembawa acara tinggal membacakan saja. Itu sudah ada juga di lantai 10 ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin manfaatkannya silakan bisa menyiapkan teksnya, menyiapkan dialognya, kemudian minta bantuan kepada Pak Tosi selaku ketuanya. Oke. Kita lanjutkan untuk tahap ketiganya, ini ya membahas storyboard, membuat dialognya. Ini sangat penting sekali, karena sebagai contoh saja ketika kemarin membuat video untuk Brown dibatasi sekitar durasinya 5-10 menit lah ya setiap take, setiap videonya. Nah ternyata ketika saya melihat PPT yang cuma sekitar 5 atau 7 slide saja, ketika dibuatkan dialognya ternyata masih kepanjangan. Padahal hanya 5-7 slide saja. Nah, di sini yang cukup menariknya ya, cukup kita harus pintar-pintar memilah-milah kalimat yang singkat tapi bisa tersampaikan. Jadi membahas storyboard, dialognya seperti apa. Yang keempat, terkait dengan pembuatan video, bagaimana pencahayaannya, sudutnya, latar videonya bagaimana, ya terkait dengan lighting-nya. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita buat videonya, kita olah, kita edit, baru kita sajikan videonya di internet ya, melalui internet. Kemudian untuk membuatnya menjadi lebih menarik dan interaktif bagaimana? Ya kita harus menggunakan visual yang menarik. Menurut Bapak Ibu tadi contoh yang short tadi menarik atau tidak? Yang sekilas tadi. Menariknya kira-kira di mana? Ada visualisasinya dan jelas. Kenapa kok bisa dikatakan garis miring? Kenapa dari garis miring ini bisa dijadikan sebagai garis singgung? Nah, ada visualisasinya.
Jadi itu yang menarik. Kemudian narasi yang jelas. Nah, ini kurangnya tadi adalah masalah intonasi ya, intonasi suaranya. Tapi kalau seandainya contoh nyatanya itu jelas sekali tadi. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari ya. Arini S. Siapa ya tadi namanya ya? Saya lupa. Arini S siapa tadi? Itu videonya cocok untuk belajar matematika. Kemudian gunakan elemen interaktif, misalkan ada kuis atau polling, ya bisa pakai Mentimeter atau Kahoot atau yang lainnya untuk menarik perhatian peserta didik. Kemudian durasinya jangan terlalu panjang, jadi cukup 3 sampai 10 menit. Kemarin sempat disampaikan oleh Bu Rekian juga bahwa Gen Z itu ternyata tidak terlalu suka kalau bertele-tele, terlalu panjang. Nah, itu memang terbukti ya, terbukti kalau seandainya kita buatkan materi yang terlalu panjang itu akan bosan, akan ditinggalkan malahan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya putra kalau melihat anaknya pegang HP, posisinya biasanya portrait ya, tegak. Itu kalau sudah buka media sosial, sudah scroll, 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 dan scrollnya itu cepat. Tidak mungkin scroll berhenti, bertahan lama, ya, tidak mungkin. Jadi seperti yang sudah disampaikan di penelitian sebelumnya, sebaiknya kalau kita membuat video itu jangan terlalu lama. Ya kalau bisa 3 menit lah. Ya 3 menit. Ya bagaimana cara membuat video hanya 3 menit? Kontennya apa saja? Ya tadi contohnya. Ya, to the point ada contohnya, contoh nyata, to the point sudah. Ya. Kemudian gunakan musik dan efek suara. Ya misalkan ada apa namanya? Tadi ada orang naik itu, ada suara tak 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 tak. Nah, itu termasuk efek suara. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya terkait dengan AI. Tren AI dalam pembuatan video pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Bisa membuat video otomatis. Kemudian AI ini digunakan untuk text to speech, jadi dari teks, dari tulisan akan diubah menjadi suara. Kemudian menggunakan bantuan juga dari deep learning untuk menghasilkan intonasi yang tepat. Kemudian ada personalisasi konten, ya, yang disampaikan itu seperti apa, konten-kontennya dari teks-teksnya yang disampaikan. Kemudian integrasi AI dalam editing dan efek visual. Ya, jadi nanti di Bapak Ibu mungkin bisa lihat nanti ada contohnya seperti apa hasil dari generate AI yang saya lakukan, walaupun hanya sedikit ya. Oke, ada beberapa tools AI yang bisa digunakan, tidak hanya 3 saja, tidak hanya 3 ini saja, tapi ada banyak sebenarnya. Saya hanya mengambil 3 saja, ada Synthesia, ada DID, ada Victory. Canva sebenarnya juga ada, bisa digunakan untuk melakukan pembuatan video AI. Oke, coba kita lihat di slide berikutnya ini ada contoh hasil generate AI yang simple. Ini dari DID, saya menggunakan akun free. Ini avatarnya juga dari sana, saya milih untuk ada orang yang pakai, ada kumisnya, ada brewoknya ya, biar mirip saya gitu ya. Cuma kalau rambutnya sudah beda ini, ini masih lebat, saya sudah mulai berkurang. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan hasil generate AI-nya seperti apa. Tuh, contoh singkat saja, ya, tidak usah terlalu panjang. Karena ini versinya free, saya tidak bisa mendapatkan yang dialek bahasa Indonesia. Untuk yang di ID harus berbayar. Ya, baru bisa mendapatkan yang berdialek bahasa Indonesia. Saya coba menggunakan yang lainnya juga, ini Victory. Bisa Bapak Ibu saksikan. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance atau pewarisan. Yuk, simak sampai akhir. Inheritance adalah konsep dalam OOP yang memungkinkan suatu kelas mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Dengan inheritance, kita bisa menghindari pengulangan kode dan membuat program lebih efisien. Kelas
mewarisi disebut parent class atau super class. Sedangkan kelas yang mewarisi disebut child class atau subclass. Di sini kelas hewan adalah parent class yang memiliki atribut nama dan metode bersuara. Kelas kucing mewarisi semua atribut dan metode dari hewan. Tetapi kita juga bisa mengubah perilaku metode bersuara dengan teknik method of writing. Beberapa manfaat inheritance dalam OOP antara lain 1. Kode lebih reusable, menghindari duplikasi kode. 2. Mempermudah pemeliharaan. Perubahan pada parent class langsung berdampak pada child class. 3. Struktur program lebih terorganisir, relasi antar kelas lebih jelas. Jadi inheritance membantu kita membuat program yang lebih efisien dengan mewarisi sifat dari kelas lain. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplorasi lebih dalam tentang OOP. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, itu tadi saya menggunakan Pictory yang versi gratis juga. Bisa kita lihat hasilnya lebih menarik yang mana, Bapak Ibu? Yang kedua, ya karena memang yang berbahasa Indonesia kebetulan gratis, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi secara intonasi pun juga berbeda. Sebenarnya yang di ID juga ada yang versi bahasa Indonesia, tapi ya tadi, kalau yang versi gratis tidak bisa dipilih. Oke ya, saya membuat ya nanti kita coba pakai. Jadi Oke, jadi di Pictory AI ini saya membuatnya tidak sampai 30 menit. Saya tanya ke ChatGPT buatkan materi 2 sampai 3 menit, kemudian saya membuat Pictory AI, kemudian saya masukkan teksnya, sudah generate selesai. Nah, videonya dari mana? Gambar-gambarnya tadi itu otomatis dari Pictory AI-nya. Cuma kita bisa mengeditnya, bisa menyesuaikan. Jadi setelah di-generate-kan, nanti kita bisa mengubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin lebih menariknya kita langsung coba saja ya, karena ini namanya workshop. Kalau tidak ada work-nya maka tidak ada shop-nya. Ya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu bisa membuka 2 tab di browsernya, yaitu Pictory AI dan timemail.org. Intinya 2 itu saja dulu, ya, Pictory AI dan timemail.org. Jadi silakan dibuka 2 tab. Oh iya, satu lagi juga ChatGPT-nya ya. Ini semuanya saya pakai versi yang gratisan. Saya tidak login. ChatGPT, kemudian Pictory AI, dan Temmail. Temporary Mail. Jadi untuk yang Pictory AI, silakan pilih yang paling atas, yang gambar cumi-cumi itu. Yang Temmail silakan pilih yang paling atas juga. Nah, dari fungsi dari fungsi dari Temmail ini adalah untuk membuatkan email sementara. Jadi karena nanti kita menggunakan Pictory AI ini yang versi gratisan, pasti akan ada batasannya. Trialnya kalau nggak salah hanya 15 hari. Jadi setelah itu pasti akan disuruh membeli. Maka kita bisa menggunakan akun temporary saja. Daripada kita menggunakan emailnya kita, sebaiknya menggunakan email yang dibuatkan oleh web ini. Jadi sekarang kita masuk ke Pictory AI-nya, kemudian get started for free. Nah, di sini silakan first name, last name-nya diisi terserah Bapak Ibu mengisi apa.
Untuk emailnya, silakan diisi dari Tmail ini. Kalau tidak suka dengan nama emailnya bisa dihapus, nanti bisa digeneritkan lagi. Kita buka 3 tab ya di sini ya, ChatGPT, Victory AI, dan Tmail. Di Tmail ini di paling bagian atas sendiri ini ada alamat email sementara Anda kalau yang ID. Ya. Kemudian kita copy saja, kita salin, kita pindahkan ke sini. Ke Victory AI-nya ketika sign up. Misalkan namanya di sini Bevik ya, seperti yang nama emailnya. Di sini char gitu aja. Nah, passwordnya monggo terserah. Kalau saya menggunakan password umum saja yang mudah dihafal, Philcom number 1. Nah, supaya lebih mudah diingat. Ya, Philcom number 1. Kalau sudah silakan di continue. Ini mohon untuk yang Tmail-nya jangan di refresh ya Bapak Ibu ya. Karena nanti email balasan dari Victory AI akan muncul di bawahnya. Jadi tolong jangan di refresh. Oke, kalau sudah ini kita continue. Nah, nanti ada verify your email address. Ya, makanya paling enak pakai itu tadi Bu, Philcom number 1 tadi Bu. Itu lebih mudah dihafal. Nah, nanti hasil verify-nya akan masuk di sini, di bawah. Nah, ini silakan dibuka emailnya, diklik saja. Nanti ada verify number-nya, di copy, kemudian disalin ke sini. Sampun Bapak Ibu. Pakai tadi Bu, Philcom Crash 1 saja Bu, lebih mudah. F-nya besar. Karena pasti lolos itu. Kalau sudah nanti akan ada verify your email address, akan muncul di bawahnya ini tadi, diklik, kemudian copy 6 digit ini. Kemudian kita pastekan di sini. Kita tinggal menunggu saja. Bisa nggih? Langsung terserah ini nanti dipilih yang mana. Saya pilih yang for personal saja. Nah ini ya, kalau kita menggunakan yang trial 14 hari saja. Ini kita no thanks saja supaya kita eksplorasi sendiri. Gimana Bu? Di copy ininya Bu. Nanti akan masuk ke sini. Ya, muncul di sini. Yang mana Bu? Yang mana ya Bu? Yang ini, yang muncul di sebelah kiri ya. Pilih yang no saja enggak apa Bu? No thanks ya, no thanks. Ya, other boleh. Ya, kemudian no thanks. Kemudian pilih yang ini. Ini ada beberapa macam untuk membuat videonya. Bisa melalui teks, bisa melalui URL, bisa melalui editor, bisa melalui gambar, atau mungkin PPT. Kita pilih yang teks saja, text to video. Nah, di sini muncul 2 bagian. Yang atas adalah nama videonya kita, nama filenya kita nantinya. Yang bawah ini adalah skripnya. Nah, untuk mengisi skripnya di sini, kita bisa menggunakan ChatGPT. Misalkan kita tuliskan, buatkan skrip video dengan durasi
2 sampai terlalu lama ya nanti ya, 1 aja. 1 sampai 2 menit. Dengan materi misalkan pemrograman gitu aja misalkan. Pemrograman dasar misalkan. Nah, nanti akan muncul skrip-skripnya, nanti tinggal kita copy. Ini di sini enter your video name misalkan video pemrograman dasar misalkan. Kemudian di bawahnya kita isikan dari yang petik-petik ini saja ya Bapak Ibu. Ini kita copy, kita pindahkan ke sini, kita kasih jarak, kita copy lagi. Begitu seterusnya sampai habis. Tinggal di copy-copy saja Bu dari ChatGPT ke editornya. Iya, betul. Langsung saja ya, selanjutnya sampai langsung sini aja. Nah, supaya tidak terlalu panjang, cukup segini saja. Kalau sudah nanti tinggal diproses. Ya, tinggal kita proses. Ya, di copy saja Bu di. Nah, nanti kalau ada polish seperti ini, no thanks saja supaya tidak terlalu lama. Ya, diproses sebelah kanan atas. Untuk prosesnya tergantung dari teks yang kita masukkan. Semakin panjang, semakin lama. Ini dibuatkan 13 scenes. Oh, itu bebas. Nanti bisa diedit. Bisa diedit. Nah, ini contohnya ini sudah tergenerate. Oke ya, saya stop dulu. Ini pilih edit ya, edit dulu. Nah, itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tapi dilogatkan bahasa Inggris. Untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, kita bisa pilih audio. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Bisa Bapak Ibu dengarkan, coba satu-satu, mana yang paling cocok menurut Bapak Ibu. Kalau contoh video yang saya lakukan tadi, itu yang Hendro Atmoko. Jadi seperti ini sebenarnya suara aslinya. Ini diawasi dan dikendalikan di stasiun. Nah, itu contohnya untuk yang Bapak tadi yang saya buat. Untuk yang female seperti ini contohnya. Oke, itu contohnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Diperbesar Bu suaranya Bu. Oke, misalkan saya pilih yang saya coba pakai ini kan lebih mudah ini. Saya coba pakai yang ini. Tinggal di generate and apply. Oke, kalau sudah save, ini masih proses ya. Di audio Bu.
Nanti Indonesianya bisa dipilih, terserah pilih yang mana. Ini sudah apply ya, sudah selesai. Coba kita preview, hasilnya seperti ini. Halo, apakah kamu ingin memulai perjalanan di dunia pemrograman? Yuk, kita mulai dengan hal dasar yang perlu kamu tahu. Pemrograman adalah cara kita memberi instruksi pada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Dengan pemrograman, kita bisa membuat aplikasi, game, bahkan website. Untuk mulai, kita harus tahu bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa seperti Python, JavaScript, dan Java. Tapi kali ini kita akan menggunakan Python karena sintaksisnya mudah dipahami. Contoh paling sederhana dalam pemrograman adalah mencetak teks ke layar. Kode ini akan menampilkan hello world ketika dijalankan. Mudah kan? Selamat belajar pemrograman. Jangan lupa untuk terus berlatih. Nah, sudah seperti itu contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah sendiri ya scene-nya, mau menggunakan tampilannya seperti apa bisa diubah sendiri, visualnya bagaimana, monggo bisa diotak-atik sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan AI. Gimana? Di audio, Pak. Ini ada suaranya. Ini ada Indonesian ini. Ya, diklik oh ya, edit storyboard dulu. Nanti pilih audio. Nanti untuk audionya pilih yang Indonesia. Yang Indonesia hanya ada 7 saja ya Bapak Ibu. Ada 7 suara. Tinggal dipilih mana yang paling cocok, mau menggunakan suara laki-laki atau perempuan. Nanti tinggal di-apply, kemudian bisa di-preview.